halaman 8. Nah, halaman 8. Hari ini Selasa, 1 September 2020. Tulis di halaman 8 tanggal hari ini ya. Oke. Nah, sebelum kita mau masuk ke mengenai perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujud semula, Miss mau ulangi kembali review hari Senin ya, pelajaran yang hari Senin. Dan Miss ulangi kembali ya. Nah, jadi perubahan wujud benda dari padat ke cair, dari padat ke cair itu namanya apa? Mencair. Oke, Miss ulangin. Perubahan wujud benda dari padat ke cair disebut mencair. Contohnya, es batu jika dibiarkan berlama-lama di udara terbuka, lama-lama akan mencair. Atau es krim akan mencair sendiri, itu namanya ya mencair. Dari padat ke cair. Oke, selanjutnya perubahan wujud benda dari gas ke cair disebut mengembun. Perubahan wujud benda dari gas ke cair disebut mengembun. Oke? Mengerti? Carlos, Chelsea, Natalie, Valencia, Miss ulangin. Perubahan wujud benda dari gas, lihat dari gas, ke cair disebut mengembun. Contohnya, lihat saja di pagi hari jam 6, lihat daun-daun ada air-airnya. Nah, itu ada embun-embunnya kan. Nah, lihat aja tumbuh-tumbuhan atau pagar-pagar rumah kalian ada air-air. Nah, itu namanya embun ya. Jadi contoh mengembun adalah embun di pagi hari. Ya. Perubahan wujud benda dari gas ke cair. Oke. Nah, ini adalah membeku. Apa itu membeku, Miss? Nah, perubahan wujud benda dari cair ke padat. Contohnya air mineral yang kamu isi di tempat wadah, udah. Kemudian kamu masukkan ke dalam lemari es, khususnya di freezer. Nah, apa yang terjadi? Air tersebut menjadi membeku keras, akhirnya menjadi es. Itulah membeku, oke? Perubahan wujud benda dari cair ke padat, dari air biasa ke padat. Jadi keras, dia jadi es. Disebut membeku. Kemudian, perubahan wujud benda dari cair ke gas. Disebut menguap. Contoh menguap apa ya, Miss? Contoh menguap. Nah, contoh menguap adalah air yang dimasak kemudian mendidih. Mendidih itu matang. Jadi, uap air, ya, uap air yang kamu lihat itu di teko yang sedang dimasak, air yang mendidih itu kan ada uap-uapnya, namanya gas. Jadi, menguap itu contohnya kita sedang memasak air. Ya, airnya menjadi matang atau mendidih. Airnya direbus, mendidih, namanya menguap. Jadi setelah kamu melihat ada air yang sedang mendidih, ada seperti asap-asapnya itu, nah itu namanya gas ya. Jadi menguap itu adalah perubahan wujud benda dari cair, Carlos, cair ke gas. Disebut menguap. Ya, Jessica, Miguel, Ryochi. Nah, contohnya kita sedang memasak air. Airnya mendidih. Ya kan? Kita memasak airnya menjadi matang kan? Nah, seperti itu. Terakhir apa ini? Menyublim. Nah, gampang ini menyublim ya. Menyublim ini gampang. Perubahan wujud benda dari padat ya, padat ke gas. Ingat, menyublim itu contohnya kapur barus yang ada di dalam lemari pakaian ya, yang di mana kapur barus ini kan dia menghasilkan wangi ya, wangi semerbak. Nah, lama-kelamaan selama 1 bulan tuh wanginya menghilang dan akhirnya si kapur barus tuh jadinya kecil kan, mengecil kan bentuknya. Tadinya dia padat, agak besar, kemudian lama-lama, nah jadi
wujud si kapur barus ini kan padat. Nah, kenapa hasilnya gas? Gas itulah yang menghasilkan harum-haruman, ya. Jadi lemari kamu tuh tidak pengap, ya, wangi. Bajunya juga tidak bau, tapi wangi. Sama seperti pewangi ruangan yang ada benda tersebut bisa digantung di AC atau diletakkan aja di sudut ruangan, biasanya seperti itu ya. Pengharum ruangan atau pengharum AC bisa. Menyublim, contohnya pengharum ruangan atau kapur barus, di mana perubahan wujud benda dari padat ke gas. Gas inilah yang menghasilkan wewangian. Seperti itu, Grace Venesia. Oke, Miguel, Jessica, sudah paham ya? Nah, ini sudah Miss review. Ini sekedar mengingat kembali supaya tidak lupa. Kita lanjut ke halaman 8. Oke? Halaman 8 ini juga Miss ulangin. Nah, kira-kira ini apa, Miss? Miss ulangin. Nah, di sini Miss menjelasin benda-benda yang mengalami perubahan wujud dapat kembali ke bentuk semula. Apa saja contohnya, Miss? Nah, dengarkan. Perubahan wujud ke bentuk semula dapat terjadi jika benda berada pada keadaan lingkungan tertentu. Nah, contohnya air yang mengalami pemanasan akan berubah wujud menjadi uap air. Uap air itu airnya mendidih, istilahnya uap air. Ya, mendidih atau airnya sudah menjadi matang. Udah, uap air yang mengalami pendinginan akan mengalami perubahan wujud mengembun dan menjadi air kembali. Nah, jadi air bisa kubah ke jadi air lagi, apalagi es batu. Es batu itu bisa kembali wujudnya ke bentuk air jika dipanaskan atau dicairkan kembali. Begitu. Tapi kalau kayu bakar, kayu gitu kan, kita bakar, ya, dia kan lama-lama kan kayunya kan habis menjadi arang ya, menjadi abu. Bener nggak, Grace? Bener nggak, Arlin? Bener nggak, Miguel? Bener ya? Jadi, apakah arang atau abu dari kayu itu bisa kita sulap menjadi kayu lagi? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Itu contohnya nggak bisa. Contoh lagi, kertas. Selembar kertas atau buku kamu dibakar, menjadi abu hasilnya. Bisa nggak si abu itu diubah lagi menjadi buku tulis kamu? Nggak bisa, ya, tidak bisa. Jadi, mana Miss yang bisa? Nah, dengarkan. Berikut adalah contoh perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujud semula. Apa saja ini? Nah, mau tahu kan contohnya? Nah, lihat. Berikut adalah contoh perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujud semula itu. Contohnya adalah, nah ini dia. Yang pertama adalah lilin yang meleleh. Tahu lilin? Nah, kalau mati lampu kita butuh lilin kan, Arlin? Bener nggak? Butuh cahaya kan? Nah, paling utama itu adalah lilin. Oke, Elis, Gerald, Teren. Nah, lilin yang meleleh karena dipanaskan akan mengeras kembali ketika dingin. Jadi, si lilin ini, Feren, Gerald, Elis, bisa dia kembali ke bentuk semula lilinnya. Nah, ini kan kita kan udah udah hidupkan apinya kan. Misalnya gini, awalnya lilinnya kan tebal tinggi. Nah, lama-lama kenapa bisa meleleh ya, Miss? Nah, tapi ingat, lilin ini bisa kita kembali ke sebentuk awalnya, bentuk semula. Nah, tapi dengan catatan, tunggu dia mengeras dulu, tunggu dia dingin dulu. Baru kita bikin bentuk awalnya. Bisa. Nah, kemudian selain lilin yang mengeras kembali ketika dingin, nah udah ada lagi contohnya nih. Es akan kembali berwujud cair. Es, tahu es batu? Tahu Asmara es batu? Tahu ya, tahu Geral? Coba lihat freezer atau lemari es kamu. Ada es batunya, Jericho? Ada, Miss. Miss setiap hari minum yang dingin-dingin, Miss. Ada es batunya. Nah, dengarkan, ini ilmu. Dah. Es batu itu akan kembali berwujud cair, Jericho. Kenapa, Miss? Nah, ketika dipanaskan atau dibiarkan lama-lama di ruangan kamu sendiri. Jangan masukkan ke dalam freezer. Nggak usah. Kamu biarkan aja
di meja belajar kamu. Nah, nanti lama-lama dia akan meleleh sendiri, Jericho, dan berubah menjadi air lagi. Begitu, Calixto, Carlis. Nih, ini es batu punya Miss. Kebetulan Miss semalam Miss foto-foto, Miss mau buktiin kalau si es batu ini bisa berubah dia mencair sendiri. Nggak usah kita masukkan ke dalam freezer lagi. Nah, ini dia. Ya kan? Nah, ini Miss foto semalam. Jadi, Miss mau praktek. Benar nggak sih es batu ini bisa mencair? Benar dong. Jika kita biarkan berlama-lama di udara bebas, dia akan mencair sendiri. Begitu kira-kira Jericho, Carlis, Calixto. Udah ada paham? Ya, es dapat berubah wujud. Oke, sudah paham? Sudah paham? Udah. Jika sudah paham, Miss mau minta tolong dulu lah mengenai perubahan wujud. Supaya ingat sekali lagi, Miss minta tolong sama Jericho. Jericho, baca dulu. Ini yang Miss tulis Jericho. Nah, perubahan wujud, ayo. Perubahan wujud benda Dari padat ke cair dari padat ke cair. disebut mencair. Oke, lanjut. Perubahan wujud benda dari gas ke cair disebut mengembun. Oke, lanjut. Perubahan wujud benda dari cair ke padat disebut membeku. Selanjutnya. Perubahan wujud benda dari cair ke gas disebut menguap. Yang terakhir. Perubahan wujud dari benda padat ke gas disebut menyublim. Oke, thank you. Sekarang mute-kan kembali ya, Jericho. Thank you ya, Jericho. Sekarang giliran Gaston. Gaston, tolong baca dulu yang ini. Ayo, Gaston. Berikut adalah contoh perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujud semula. Lilin yang meleleh karena dipanaskan akan mengeras kembali ketika dingin. Ini gambarnya. Nah, dia akan berubah kembali wujudnya menjadi padat jika sudah dingin lilinnya. Miss, ini berarti nggak bisa habis? Enggak. Sama dia seperti es batu bisa ubah ke wujud asalnya yaitu air biasa. Ini dia. Coba kalau nggak percaya coba dites lilinnya di rumah. Punya lilin kan? Oke. Lanjut Gaston. Es akan kembali berwujud cair ketika dipanaskan atau dibiarkan dalam ruang terbuka. Ini dia gambarnya. Ini bisa akan berubah menjadi air kembali jika kita biarkan dia berlama-lama di udara terbuka. Ya, bisa cair sendiri sama kayak es krim yang kamu makan, bisa mencair jika tidak masuk dalam freezer. Oke? Air lagi. Ya. Nah, oke, sekarang Gaston tolong mute-kan kembali. Thank you ya Gaston. Kita lanjut ya. Mute-kan kembali ya. Oke, thank you. Nah, sekarang kita lanjut ke ini dia. Ada kuisnya. Kuisnya adalah tuliskan perubahan wujud air yang ditunjuk oleh tanda panah berwarna merah. Tuliskan perubahan wujud air yang ditunjuk oleh tanda panah berwarna merah. Bagaimana isinya, Miss? Lihat. Nomor 1. Lihat nomor 1-nya. Nah, nomor 1 itu ada tanda panah. Berarti dari gelas ke awan kan? Oke. Dari gelas. Gelas itu isinya air. Berarti itu dari cair ya. Ingat, gelas itu isinya air. Berarti kan cair ya. Cair. Nah, nunjuknya ke arah awan. Ingat, awan itu apa? Gas. Jadi, dari perubahan wujud benda dari cair ke gas. Cair ke gas disebut apa ya?
Nah, udah. Oke, sekarang yang nomor 2. Simpan dulu jawaban kamu. Simpan dulu. Nah, udah. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2 itu tanda panahnya yang warna biru kan? Nah, lihat. Benar nggak sih warna biru kan? Biru atau merah ya? Warna biru ya. Oke, warna biru itu tanda panahnya. Ingat, dari cair. Ini kan gelas isinya air kan, Calixto? Calixto. Ini kan gelas isinya air. Berarti kan cair kan? Cair, terus ini ada namanya es batu. Es batu itu apa? Padat. Padat ya. Es batu ini padat. Oke, Dior? Es batu ini padat. Jadi, dari cair ke padat. Dari cair ke padat. Namanya apa ya? Nah, perubahan wujud benda dari cair ke padat disebut, simpan jawabannya dulu. Oke, nah sekarang lihat yang nomor 3. Tanda panahnya warna merah. Warna merah berarti dari es batu ke awan-awan. Oke, berarti dia es batu ini padat kan? Es batu berarti benda padat. Es batu ini padat. Ke awan, awan itu gas. Berarti perubahan wujud benda dari padat ke gas. Dari padat ke gas. Perubahan wujud benda dari padat ke gas disebut, sudah tahu jawabannya? Karena tadi kan sudah dibahas sama si Jericho, ya kan? Kira-kira apa jawabannya ya? Oke, pembahasannya adalah, perhatikan. Ambil dulu pensil. Pensilnya ambil, pensil. 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 Dior. Dior, sediakan pensil. Kita mau bahas-bahas loh ini. Oke, nah jawabannya adalah, lihat. Nah, berarti Adelia Reka disimak ya. Perubahan wujud benda dari cair ke gas. Cair ke gas disebut menguap. Udah Adelia Reka ditulis ya. Adelia Reka ditulis menguap. Menguap. Kemudian dari cair ke padat disebut membeku. 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 Oke, kemudian dari padat ke gas. Padat ke gas disebut menyublim. Menyublim. Oke. Tapi kalau kamu yang nomor 2 ini, halo. Nah, yang nomor 2 ini kan ada yang tanda merah ini, tanda merah. Berarti kan es batu itu kan padat. Padat ke, nah lihat ini ada air. Padat ke cair. Bisa juga kamu tulis di bawahnya mencair. Yang nomor 2, yang tanda warna merah. Panah warna merah. Nah, dari padat ke cair disebut mencair. Kebalikannya, dari cair yang tanda warna biru ya, warna biru ini dari cair ke padat disebut membeku. Kebalikannya, kebalikan membeku mencair nih. Yang nomor 2 tanda warna merah. Yang nomor 2 tanda warna merah boleh kamu tulis di bawahnya mencair. Kenapa? Dari padat ke cair disebut mencair, seperti itu. Kira-kira sudah selesai belum? Sudah selesai? Mudah ya? Oke, mudah kan? Wah, mudah sekali, Miss. Sudah? Oke, sekarang kita lanjut. Udah, Sean? Sudah ditulis pembahasannya? Sudah? Sudah ya. Kita lanjut di halaman 9, Fedelin. Udah? Halaman 9, Quinaya, Alfiano,
Siena kenapa jalan-jalan ya belajarnya itu? Nggak fokus nanti loh Siena. Oke, Viola, kita lanjut. Nah, kita lanjut di halaman 9. Ini sudah selesai kan? Yang ini, yang ini, yang ini. Yang ini sudah selesai. Viola sudah tegar. Tegar. Jaiden Ryu Chen sudah selesai. Ini ya, sudah ya. Bisa anggap sudah selesai dan sangat gampang pembahasannya. Sekarang lanjut ke halaman 9. Oke, Darisa, Victor, Jason. Oke, halaman 9 ini adalah kegiatan 1-3. Ya, seperti ini kan. Jason, Rafael, Victor. Oke, Miss baca. Kegiatan 1-3 ini adalah, bahannya adalah es batu beserta gelas. Punya kan es batu dan gelas? Ini gambarnya. Tunggu yang ini. Ini dia. Ya. Es batu dan gelas itu saja bahannya. Sudah? Nah, semalam Miss praktek udah. Terus kemudian Miss mau mengamati hasilnya ini. Dengarkan dulu ya. Nah, langkah pertama adalah Miss menyiapkan es batu dan gelasnya Victor dari Jason. Sudah? Diperhatikan ya Victor? Diperhatikan ya. Nah, kemudian es batu itu Miss masukkan ke dalam gelas. Nah, es batu itu Miss masukkan ke dalam gelas. Apa yang terjadi? Oke, nah, Miss mengamati perubahan es batu di dalam gelas. Miss mengamati perubahan es batu itu di dalam gelas. Kemudian, Miss menulis hasilnya. Nah, Miss menulis hasilnya. Bagaimana, Miss? Nah, Miss mengamati pengamatannya yang pertama itu di waktu 1 menit. Di waktu 1 menit itu Miss mengamati benar ya. Dinding-dinding gelas mulai mendingin. Dinding-dinding gelas mulai mendingin. Karena Miss sentuh itu si dinding gelasnya. Kemudian ada air-airnya, kemudian basah itu gelasnya, oke? Dinding-dinding gelas mulai mendingin di waktu 1 menit pertama. Kemudian, Miss menunggu lagi 5 menit. 5 menit, Miss tunggu lagi apa hasilnya? Dinding gelas semakin menjadi dingin. Dinding gelas menjadi semakin dingin. Oke? Oke? Nah, kalau nggak percaya coba tes sendiri nanti setelah Zoom ini. Udah? Dinding gelas semakin dingin di waktu 5 menit kemudian. Wah, dingin sekali ya. Iya, karena isinya sebenarnya kan es batu. Oke, namanya Miss mau mengamati. Sudah? Sudah? Nah, kemudian apa lagi, Miss? Nah, di 10 menit kemudian, ya, kita bahas sama-sama ya. Di 10 menit kemudian, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah es mulai mencair dan dinding gelas semakin dingin. Yang 10 menit ya. Yang 10 menit ya. Boleh kamu tulis pembahasannya. Boleh kamu tulis pembahasannya. Di buku paket langsung. Di 10 menit ya. Es mulai mencair dan dinding gelas semakin dingin. Es mulai mencair dan dinding gelas semakin dingin. Itu di waktu 10 menit. Boleh ditulis Jaiden, boleh ditulis supaya kamu bisa ngikutin. Kemudian di 15 menit kemudiannya mulai terbentuk titik-titik air di dinding gelas. Setelah 15 menit ya, mulai terbentuk titik-titik air di dinding gelas. Artinya sudah mulai basah itu si gelas tadi. Ya.
mulai terbentuk titik-titik air di dinding gelas di waktu 15 menit. Mulai terbentuk titik-titik air di dinding gelas. Kemudian 20 menit setelahnya titik-titik air di dinding gelas semakin banyak. Titik-titik air di dinding gelas semakin banyak. Di waktu 20 menit ditulis ya. Ditulis ya pembahasannya. Oke. Kemudian di waktu terakhir Miss nunggunya sampai 20 menit. Nah, pengamatannya Jason. Oke. Nah, di waktu terakhir itu, dinding bagian luar gelas menjadi basah. Ya, dinding bagian luar gelas menjadi basah. Begitulah pengamatan Miss. Oke. Silakan ditulis. Dan silakan ditulis. Victor sudah menulis pengamatannya? Sudah? Victor? Oh, Victor nanti ya, setelah Zoom ya, ditulis ya. Tapi serius ya, ditulis ya setelah Zoom ya. Kalau di Zoom sini yang live ini kamu nggak sempat nulis, setelah Zoom kamu boleh nulis. Tapi harus serius, ditulis ya. Lihat rekamannya, lihat rekodnya, oke? Oke, Miss lanjut ya. Kenzo sudah selesai, Kenzo? Viola sudah selesai? Masih lama lagi nulisnya? Waduh, tapi nggak apa-apa. Boleh kamu tulis di nanti aja deh setelah Zoom ya. Lihat rekaman nanti ya. Mau ya, Viola ya? Oke, mau ya? Takutnya nanti waktunya sudah habis. Ada pertanyaannya di bawahnya. Ya, pertanyaan di bawah. Pertanyaan di bawah. Ah, itu dia. Tegar. Pesan Mi sama Tegar, nanti setelah Zoom, lihat rekamannya ya Tegar. Kamu harus tulis kembali, kamu tulis di buku cetak nanti. Oke, Tegar? Tegar Ladufan. Listen, Tegar Ladufan. Ya, setelah Zoom kamu tulis ini ya, Tegar. Ya, oke. Kita mau lihat pertanyaannya. Apa saja perubahan wujud yang terjadi pada kegiatan tersebut? Nomor 2, apa yang menyebabkan perubahan wujud benda pada kegiatan tersebut? Yang ketiganya, apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan tersebut? Wah, ini panjang loh jawaban ini. Pembahasannya panjang. Oke. Dan kalau ditulis pun kayaknya waktunya nggak sempat. Tapi Miss mau jelasin. Udah. Bagaimana Miss? Nah, kalian itu nulisnya setelah Zoom saja. Jadi siswanya lihat dong rekamannya, ditulis. Jawabannya kan panjang ya, namanya kita bahas diskusinya. Yang mau tulis, wajiblah tulisnya karena ini kan ilmu. Jadi memang tidak Miss periksa, kita kan bahas sama-sama. Tapi kan jawabannya sayang kalau nggak ditulis, bener nggak? Kamu tulis di buku latihan. Tapi ingat, jangan lupa tolong tulis ini jawaban ini di halaman berapa, ya kan? Halaman berapa? Halaman 9. Kita nulis gini, pembahasan halaman 9, begitu nanti tulisnya ya. Berarti ini sudah dibahas dengan gurunya, hanya saja kamu nanti salin jawabannya, oke? Karena waktunya nggak sempat di Zoom. Ini Miss jelasin. Jadi pertanyaan pertama adalah, apa saja perubahan wujud yang terjadi pada kegiatan yang sudah Miss lakukan ya. Nah, dengarkan. Pada dinding gelas nih, pada dinding gelas ini kan hasilnya kan basah ya. Tadi kan basah hasilnya kan di waktu 25 menit kan, bener nggak? Nah, pada dinding gelas tersebut muncul titik-titik air atau disebut embun. Udah, dinding gelasnya muncul embun, titik-titik air. Udah. Proses terjadinya pengembunan atau kondensasi ini adalah
uap air di udara melalui permukaan yang lebih dingin, maka uap air akan terkondensasi menjadi titik-titik air atau embun. Nah, itulah dia. Jadi jawabannya adalah, pembahasannya adalah muncul titik-titik air atau embun ya. Ini nomor 1. Apa saja perubahan wujud yang terjadi pada kegiatan tersebut? Muncul titik-titik air atau disebut embun. Itu sih. Cuma Miss kasih detailnya lagi, detail rinciannya gitu ya. Kalau jawaban singkatnya kan cuma gini aja, muncul titik-titik air atau embun gitu kan. Nah, tapi kalau Miss kasih rinciannya seperti ini. Oke, nah kemudian yang kedua, apa ini? Apa yang menyebabkan perubahan wujud benda pada kegiatan? Apa yang menyebabkan? Jadi, sebabnya adalah udara yang ada di sekeliling gelas mengandung uap air. Udara, jadi faktornya pun udara juga ya. Udara itu berpengaruh ya. Udara yang ada di sekitar keliling gelas itu mengandung uap air. Sehingga ketika gelas diisi es, ya, ketika gelas diisi es, gelas menjadi dingin. Jadi di sekeliling gelas ini banyak sekali uap air. Ya, uap air itu udara. Jadi sini ada istilahnya kalau dalam bahasa kita, Miss gelasnya basah ya, Miss. Ada es tadi kan, Miss. Itu penyebabnya adalah udara, ya. Akibat pendinginan di dalam gelas. Makanya yang di luar itu menjadi basah gelasnya. Begitu, Viola. Sudah? Ketika gelas diisi es, gelas menjadi dingin. Udara yang bersentuhan, ingat, udara yang bersentuhan dengan gelas dingin akan turun suhunya. Makanya basah gelasnya, ngerti? Akan turun suhunya. Uap air yang ada di udara pun ikut dingin. Begitu, Jack. Jika suhunya sudah cukup dingin, uap air ini akan mengembun. Terbentuklah dia titik-titik air di bagian luar gelas. Oke. Nah, ini pembahasan juga kamu tulis di buku latihan. Kalau sekarang nulisnya mungkin nggak cukup waktunya. Nanti setelah Zoom Tegar, wajib lihat rekodnya, rekamannya ya Tegar. Oke, Kenzo, Viola. Nah, ini ilmu ya. Wajib tulis. Memang nggak miss kumpul, tapi kamu juga wajib mengisinya. Itulah namanya belajar ya. Oke, yang ketiga mana ini soalnya? Oke, soal yang ketiga. Apa yang dapat kamu simpulkan pada kegiatan tersebut? Kesimpulannya apa ya? Nah, panjang nih kesimpulannya. Namanya buat kesimpulannya. Oke, kalau singkat-singkat, ya nggak cukup ya. Kesimpulannya begini. Nih ya. Percobaan yang dilakukan membuktikan. Nah, percobaan yang dilakukan membuktikan peristiwa pengembunan. Jadi, kalau ada gelas diisi es, itu namanya peristiwa pengembunan. Kita mau buktikan nih contoh mengembun apa, kan gitu kan. Apa contoh mengembun? Nah, contohnya ini adalah embun nih. Percobaan yang dilakukan membuktikan peristiwa pengembunan. Jadi selain embun di pagi hari, kamu juga bisa mendapatkan embun di gelas yang isinya es batu. Nah, kamu nggak harus nunggu-nunggu embun di pagi hari, kan? Bisa kamu lihat contoh mengembun adalah embun yang ada di dinding gelas yang isinya es batu. Nggak percaya, nanti coba tes sendiri, kamu ambil es batu, isi gelasnya atau cangkirnya, lihat. Di bagian dinding gelas atau cangkir itu ada titik-titik air yang disebut embun. Oke, lanjut. Peristiwa pengembunan dapat terjadi karena suhu pada si gelas itu lebih dingin dibanding dengan suhu udara di sekitar luar gelas. Sehingga udara yang mengandung uap air itu akhirnya mengembun sendiri.
Jadi uap air berubah menjadi cairan yang menempel pada sisi luar gelas. Kira-kira seperti inilah kesimpulannya. Udah, nah, Miss kan sudah praktek sendiri. Ini nanti ditulis, oke? Wajib tulis. Walaupun tidak dikumpul, suatu saat Miss suruh baca ini. Kira-kira nulis atau enggak ini kalian, kan gitu kan? Kuenaya, Alvino. Suatu saat Miss tes lagi suruh tulis yang kamu lihat rekaman tadi. Oke, Miss bisa aja ngetes-ngetes nanti di minggu depan. Oke? Jadi wajib itu ditulis walaupun tidak dinilai ini adalah ilmu yang kamu dapat hari ini. Jadi pembahasan ini wajib ditulis di buku mana, Miss? Di buku latihan.